kalau misalkan dia tetap bertahan di sini panasnya, dia tidak bisa kan menyebarluaskan di bodi HP kita. Maka itulah yang membuat HP kita itu lemot dan baterai kita juga cepat boros. Maka solusinya yaitu kita akan menambahkan kembali thermal pasta seperti ini. Oke, kita pasang baterainya coba. HP ini cepat banget panas dan baterainya juga sangat boros banget. Sekarang kita akan mencarikan solusinya untuk mengatasi HP yang cepat panas dan supaya bisa kembali normal sehingga baterainya awet dan tahan lama. Jadi faktor utama kenapa baterai kita itu cepat habis itu biasanya dikarenakan pada komponen yang cepat panas pada motherboard HP kita. Oke, sekarang kita sudah buka dan saya akan tunjukkan ke teman-teman. Ini dia komponen yang membuat HP kita itu cepat panas, yaitu ada di bagian prosesor atau CPU-nya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Biasanya prosesor itu pada semua HP sudah ditempelin tembaga tipis seperti ini, karena fungsinya ini adalah untuk mengoptimalkan panas yang masuk pada prosesor ini, sehingga nanti komponen lain tidak berpengaruh dan supaya motherboard ini juga tidak overheat. Oke, bagaimana cara kerjanya? Di sini aku akan jelasin ke teman-teman. Jadi ini dia udah aku buka seperti ini. Nah, kalau dipasang motherboardnya maka posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah dibuka posisinya seperti ini. Oke, ini adalah motherboardnya dan ini adalah body HP-nya atau bezelnya. Nah, jika nanti jika motherboard ini nanti dipasang pada body HP ini, maka letak prosesornya ini berada tepat di sini. Nah, oke, ini dia. Nah, sebenarnya untuk bodinya ini sudah didesain di pabrik HP kita juga ya. Jadi sudah dibuat dengan fungsi yang sangat baik banget. Nah, ini berbentuk seperti aluminium. Nah, oke. Kemudian misalkan di prosesor ini panas, maka karena dia menempel di bagian bodi HP ini, sebenarnya cara kerja yang optimal itu yaitu panas dari sini akan ditransfer ke sini dan akan dibagi ke bezel HP kita atau di bodi HP kita. Nah, itu baru normal sehingga tidak fokus pada motherboard ini untuk panas yang dihasilkan dari prosesor. Nah, jadi kalau misalkan dia tetap bertahan di sini panasnya, dia tidak bisa kan menyebarluaskan di bodi HP kita. Maka itulah yang membuat HP kita itu lemot dan baterai kita juga cepat boros. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa paham lah maksud saya. Oke, lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengatasi supaya motherboard ini kembali normal, tidak kelebihan panas, baterainya juga awet. Oke, nah tadi udah gue jelasin di sini. Ini adalah motherboardnya dan ini adalah istilahnya heatsinknya atau pendinginnya, bisa diibaratkan seperti itu ya. Nah, karena seharusnya dia akan menempel di sini, maka yang kita optimalkan di situ adalah antara prosesor ini dengan bodi HP kita. Nah, ini yang kita optimalkan supaya aliran panas yang dari sini bisa mengalir dengan optimal masuk dan menyebarluaskan di bodi bezel HP kita. Nah, jadi di sini antara prosesor dengan bodi HP kita pada saat kita beli di pertama itu sebenarnya sudah dipasang yang namanya thermal pasta. Namun dengan penggunaan yang lama HP kita maka pasta yang dipasang di sini akan mengering dan tidak bekerja optimal lagi. Maka solusinya yaitu kita akan menambahkan kembali thermal pasta seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah thermal pasta yang biasa digunakan juga di laptop. Ini yang aku gunakan MX4. Teman-teman bisa dapatkan di marketplace juga seperti di Tokopedia, di Shopee atau di Lazada. Teman-teman tinggal tulis saja MX4 dan nanti akan muncul
teman-teman bisa membelinya di situ. Harganya murah juga, nggak sampai 100.000. Namun fungsinya juga sangat luar biasa, dapat membuat HP kita itu tidak panas lagi. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, kalau misalkan ini sudah ditambahkan, sudah dikasih di antara prosesor dengan bodi HP kita, maka ketika si prosesor ini panas, dia akan mudah menyebarluaskan melalui pasta thermal ini. Nah, jadi bisa diibaratkan thermal pasta ini adalah pengantar panas yang baik gitu. Jadi berbeda kalau misalkan kita tambahkan di sini besi. Nah, itu beda. Tapi kalau yang ini dia kan berbentuk seperti timah cair. Nah, ini seperti timah cair. Jadi ketika ditempelin ini nanti dia akan menempel, bukan menempel sih ya. Dia akan mengoptimalkan pemisah antara prosesor dengan bodi HP kita, yang membuat daya panas dari sini mudah dibagi ke bodi HP kita, seperti itu. Oke, dan ini bukan yang pertama aku gunakan ya teman-teman. Sebelumnya juga sudah pernah aku coba di HP yang lain dan semuanya berhasil, maka sekarang aku berbagi untuk teman-teman. Oke, cara pasangnya seperti ini. Kita langsung pasang saja. Oke, ini dia ya. Oke, kita pasangnya bisa di sini dan bisa juga di sini. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja di sini. Teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, sebelumnya inilah bekasnya. Di sini ada bekasnya sebenarnya teman-teman. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, di sini ada bekas thermal pastanya yang bawaan dari pabrik HP ini. Nah, ini yang tadi aku jelasin itu udah kering dan udah menipis juga, maka itulah yang mengakibatkan HP ini cepat panas. Sekarang kita tambahkan, bisa kita tambahkan di sini saja ya. Dikit aja kita tambahkan, nggak usah banyak-banyak. Yang penting udah kita tambahkan ya thermal pastanya. Oke. Oke, kita pasang bekasnya. Nah, jika sudah, tinggal kita pasang thermalnya. Oke, ini hasilnya setelah kita pasang thermal pastanya. Nah, seperti ini hasilnya, dia berbentuk cair seperti itu, seperti timah cair ya. Nah, jadi nanti di atasnya kita akan letakkan prosesor yang tadi aku jelasin. Oke, jadi sekarang kita tinggal pasang saja seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita pasang seperti ini, teman-teman perhatikan di bagian ini teman-teman. Oke, prosesornya tadi yang kita tambahkan thermal pastanya tepat ada di sini, di sini. Oke, di sini ya. Lalu di sini ada lubang baut. Nah, ini teman-teman jangan sampai nggak pasang lubang bautnya di sini. Begitu juga di sini dan di sini juga. Pokoknya yang berdekatan dengan prosesor tadi. Fungsinya apa? Nah, jadi fungsinya kalau misalkan ini longgar, maka si prosesor tadi tidak menempel baik di bodi ini. Nah, jadi seperti itu. Maka teman-teman, kalau misalkan bautnya sudah misalkan sudah ada yang hilang bautnya, usahakan di bagian dekat prosesor ini harus ada bautnya. Yang lain nggak apa-apa. Misalkan seperti ini, ya nggak apa-apa. Di sini kan nggak begitu ngaruh banget kalau nggak pasang baut. Tapi di bagian prosesor ini wajib banget pasang baut supaya prosesor dengan bodi HP kita itu bisa menempel dengan baik. Jadi tidak ada celah-celah angin yang membuat nanti terbatasi untuk mentransfer panas dari prosesor tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika sudah, tinggal teman-teman pasang saja HP-nya, maka nanti dijamin HP-nya sudah dapat menurunkan suhu. Bahkan yang biasa aku coba juga dapat menurunkan suhu hingga 50% dari biasanya. Oke, jadi itu dia teman-teman. Kalau nanti mau beli ini alat pasta thermalnya, teman-teman bisa ketik aja di Google seperti ini, MX4 thermal compound. Ini apa nih tulisannya? Compound.
Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman tinggal beli aja. Ini juga biasa digunakan di laptop. Oke, itu dia. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga sudah bantu like, sudah bantu share, sudah bantu subscriber. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.